Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika aku upload video terbaru ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Di sini tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek. Jika sudah, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 20:15. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali aja ke bagian awal, guys. Nah, tapi di sini sebelum kita lanjut ke bagian tutorialnya, aku mau kasih tahu aja sedikit aja, guys. Nah, buat kalian yang mau nyaman ngedit jedak-jeduk Alikmotion, usahain ya kalau kalian pakai aplikasi Alikmotion itu yang ori dari Play Store, guys. Jangan kalian pakai yang mod ataupun yang lain, guys. Soalnya kalau kalian pakai Alikmotion yang mod, nanti bisa-bisa untuk hasilnya itu bakalan beda, guys. Walaupun kalian udah ikutin dari awal, bakalan beda. Nah, tempat kekurangannya juga kalau kalian pakai Alikmotion yang mod, itu tempat kurangnya salah satunya itu ketika kalian mau bikin preset via 5 MB, dia nggak bakalan bisa, guys. Yang dia bisa itu cuman preset XML aja, guys. Makanya kalau kalian cari di TikTok terus ada kayak apa ya, kayak orang ngasih preset itu XML bukan via 5 MB, itu bisa-bisa dia pakai Alikmotion yang mod, guys. Jadinya nanti agak apa ya, kayak nggak bisa digunain atau bakalan rusak, guys, kalau kalian pakai Alikmotion yang mod. Nah, di sini aku pakai Alikmotion yang ori yang aku download di Play Store. Jika kalian mau cek, bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk bagian link Alikmotion yang ori di Play Store, udah aku sediain di sana, guys. Tinggal kalian cek aja ya. Oke. Jadi tanpa berlama-lama di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Untuk bagian tutorialnya ini kalian perhatikan baik-baik ya, jangan kalian skip-skip untuk bagian tutorialnya agar kalian gak gagal paham, guys. Nah, jika sudah, pilih aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto kalian. Nah, untuk fotonya ini kalian panjangin aja sampai di bagian detik 10:43 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian move, pilih aja bagian yang ketiga, kalian tandain aja di bagian sekitar sini di detik 2:05, dan di bagian awal kalian zoom menjadi 13:50. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang keempat, atur seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian detik 10:43, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 14:48 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali aja di bagian awal, pilih aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, kalian tandain di awal, tahan geser ke awal, di bagian detik 11:56 dan di bagian detik 12:43. Untuk di bagian detik 11:56 kalian zoom fotonya menjadi sekitar 14:00. Nah, oke, jika sudah, untuk di sebelahnya tandain aja, dan di bagian sebelahnya kalian tandain aja, guys. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kasihkan aja titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini ya, seperti biasa ya. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin kurvanya, pilih bagian yang di pojok kanan, pilih titik 3, lalu kalian tempel. Di bagian sini juga kalian tempel, guys. Jika sudah, kalian kembali aja, pilih aja bagian yang kedua, kalian tandain di bagian awal, tahan geser ke awal, di bagian detik 11:56 dan di bagian detik 12:43. Untuk di bagian detik 11:56 kalian ubah kemiringannya menjadi -5. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva ketiga, titik 3 nonaktif, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian pilih bagian yang ketiga lagi, kalian tandain di bagian detik 13:27, langkai 1 bit tandain, dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 14:14 kalian zoom menjadi 13:50, guys. Nah, oke, jika sudah, untuk di sebelahnya tandain aja.
dan di bagian detik 13.10 kalian zoom menjadi 13.00. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, titik 3 kalian tempel, sebelahnya juga kalian tempel guys. Kalian tempel kurvanya sampai di bagian akhir ya. Nah, jika sudah kalian kembali aja. Coba kita cek dulu untuk hasilnya. Oke, jika sudah lalu kalian pangkas aja menggunakan tengah ini guys. Kalian pangkas sampai di bagian akhir ya untuk bagian fotonya. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 14.48, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 18.49 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali aja di bagian awal, klik aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, kalian tandain di bagian awal, tahan geser kawal, di bagian detik 16.03 dan di bagian detik 16.52. Untuk di bagian detik 16.03 kalian zoom fotonya menjadi 13.50. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kalian kembali, lalu kalian tandain juga di bagian akhir. Untuk di bagian tengah-tengah sini di detik 17.50. Bentar guys, di detik sini ya, di detik 17.50 kalian zoom juga fotonya menjadi 13.50. Bentar, kalau di detik sini di detik 17.50 kalian besarkan aja guys, kira-kira menjadi sekitar 1.500an. Oke, jika sudah, masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kurva yang kedua lagi kalian atur seperti ini guys, lalu kalian balik menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali, pilih bagian yang pertama, kalian tandain di bagian tengah-tengah sini di detik 15.47 dan di bagian detik 16.03 kalian geser ke bawah, di sini tandain aja, dan di bagian tengah sini geser ke semula. Untuk di bagian tengah-tengah sini juga guys, di detik 16.11 kalian geser ke semula. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang kedua, pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, di sebelahnya ketiga. Coba kita cek. Bentar, ini agak miring ya. Oke, coba kita cek dulu. Oke, jika sudah, lalu kalian kembali aja. Nah, oke, jika sudah, kalian pangkas aja fotonya guys. Mulai dari detik 15.17 menggunakan tengah ini. Kalian pangkas aja ya. Kalian pangkas fotonya sampai di bagian detik 16.52. Nah, jika sudah, untuk di bagian detik 18.49 kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak. Panjangin aja sampai akhir, pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang kanan, kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga yang 200, kalian ubah aja menjadi 2500. Checklist, pilih yang kedua, tandain di akhir, di awal kalian putar aja. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian awal guys. Kalian masuk aja di bagian detik 205, klik bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin efek, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma K. Nah, untuk bagian Luma K kalian tandain aja di bagian detik 205 dan di bagian awal kalian ubah menjadi 1000. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva keempat, atur seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 10.43, kalian klik fotonya, pilih efek titik 3, lalu kalian tempel. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ayun. Nah, untuk bagian ayun sudut awal kalian ubah aja menjadi -3, minus ya, bukan plus. Bentar. Jika sudah, kalian tandain di awal, tahan geser kawal, di bagian akhir ubah jadi 0. Untuk bagian sudut 2 kalian ubah dulu jadi 0. Tandain, tahan geser ke bagian akhir, di awal ubah menjadi 2,3. Jika sudah, kembali,
Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Nah, untuk bagian exposure tandain aja di bagian akhir, di awal ubah menjadi 1. Jika sudah masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga full seperti ini. Kembali aja, pilih bagian yang di pojok kanan, salin aja satu layar, lalu kalian tahan checklist 4 foto di sampingnya sampai di bagian detik 12.13. Jika sudah, klik bagian yang di pojok kanan lagi, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Masuk aja di bagian detik 11.10, klik fotonya, titik 3 kalian balik secara horizontal, langkai satu foto di bagian detik 11.56 kalian balik secara horizontal. Nah, jika sudah, kalian masuk aja di bagian foto detik 12.43, klik fotonya, pilih efek, titik 3 lalu kalian tempel. Jika sudah, kalian tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian Gaussian blur. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain, tahan, geser ke bagian tengah-tengah sini. Untuk di bagian awal kalian ubah menjadi 0,300. Bentar, ini kita geser ke tengah ya guys. Nah, jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap ubah menjadi 0,58. Kalian tandain di awal, di tengah 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga full. Kembali, untuk bagian sudut ubah aja menjadi 5. Kalian tandain di awal, di tengah menjadi plus 90. Plus ya, bukan minus. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga fullin. Kembali, untuk bagian magnitude kalian ubah aja menjadi 2. Tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali aja, untuk bagian sudut word awal ubah menjadi minus 180, tandain di bagian tengah ubah jadi 0. Titik 3 lalu kalian gandakan, klik aja bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk bagian tahap awal ubah jadi 0, di bagian tengah sini ubah menjadi 0,44. Masuk aja ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga fullin. Kembali, untuk bagian sudut awal ubah jadi 0. Untuk bagian magnitude awal 1,5. Untuk bagian sudut word awal ubah menjadi plus 90. Plus ya, bukan minus. Jika sudah, untuk di bagian tengah sini ubah menjadi plus 180. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi lagi, pilih bagian riak bundar. Untuk bagian riak bundar, frekuensinya kalian ubah aja menjadi 8,50. Tandain di bagian awal, di bagian tengah sini ubah menjadi 1,56. Masuk aja ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga fullin. Kembali, untuk bagian kekuatan tandain di awal, di tengah 0,5. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga fullin juga. Kembali, untuk bagian radius ubah menjadi 0,80. Jika sudah, kembali aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian salin satu layar, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Nah, untuk bagian pergeseran hue tandain di akhir, di awal ubah menjadi 360. Kembali aja. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian foto detik 13.10, kalian tahan checklist 4 foto di sampingnya sampai di bagian detik 14.14. Jika sudah, klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Masuk aja di bagian detik 13.10, klik fotonya, titik 3 kalian balik secara horizontal, langkai satu foto di bagian detik 13.58 kalian balik secara horizontal. Oke. Coba kita cek dulu. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 14.48, klik fotonya, pilih efek, titik 3 lalu kalian tempel. Nah, jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian ombang-ambing sudutnya ubah aja menjadi 90 plus ya, tandain, tahan geser kawal. Di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Jika sudah, untuk bagian frekuensi kalian ubah aja menjadi sekitar 0,30. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal 45. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma guys, sorry. Nah, untuk bagian exposure tandain di akhir, di awal ubah menjadi 1. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga fullin. Kembali aja, lalu kalian pilih aja bagian yang ini, kalian salin aja satu layar, lalu kalian tahan checklist 4 foto di sampingnya sampai di bagian detik 16.21.
Jika sudah, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Nah, untuk di bagian putus ini jangan kalian balik ya, biarkan aja hasilnya itu seperti ini. Oke, tapi jika kalian mau balik, kalian balik aja guys. Kalau kalian mau balik secara horizontal, tinggal kalian balik aja ya, kalau kalian mau. Tapi kalau di sini aku nggak balik. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 16.52, klik fotonya, pilih efek, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk bagian sudut kalian ubah aja menjadi plus 90. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 1. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, kalian tanding aja di bagian akhir. Dan di bagian awal ubah menjadi 350. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini guys. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan, klik aja bagian ombang-ambing di bawah. Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 0,50. Untuk bagian magnitude awal kalian ubah aja menjadi 120. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian ayun tengah sini ada. Untuk bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 1. Untuk bagian sudut awal ubah menjadi minus 3,5 guys. Nah seperti ini. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi plus 3. Jika sudah, kalian kembali aja. Untuk bagian buram-buram kalian tahan, geser aja ke bagian bawah. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk aja di bagian detik 950, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak. Untuk bagian persegi panjangnya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 1243 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian move, pilih yang ketiga, yang 200 kalian ubah aja menjadi 6900. Checklist, kalian kembali pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian lengkungan gelombang tengah sini ada. Nah untuk bagian tahap kalian tandin aja di bagian awal sini, dan di bagian detik 1043 kalian ubah menjadi 1. Bentar. Untuk di bagian akhir sini kalian ubah menjadi 2. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk sudut kalian ubah aja menjadi 114 plus ya. Untuk bagian jarak ubah menjadi 10. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tanding di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian detik 1043 kalian ubah aja menjadi sekitar 6,9. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan, klik aja bagian lengkuan gelombang di bawah. Untuk bagian sudut ubah menjadi plus 58. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah jika sudah, kalian masuk lagi di bagian detik 950. Nah untuk di bagian tutorial efek transisi di sini kalian perhatikan ya guys, biar kalian itu nggak gagal paham ya. Jangan di skip juga untuk bagian tutorialnya di sini. Nah oke, jika kalian sudah masuk di bagian detik 950, kalian klik aja bagian yang plus, kalian pilih bagian persegi panjang kotak lagi guys. Bentar. Nah untuk bagian persegi panjangnya ini kalian panjangin aja sampai sini guys, di detik 11.40. Bentar, di sini ya, kalian pangkas menggunakan yang ini. Nah oke, jika sudah kalian pangkas seperti ini, kalian klik aja bagian titik 3 di pojok kanan, lalu kalian regangkan ke area komposisi. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang di pojok kanan, lalu kalian gandakan satu layar. Klik persegi panjangnya lagi, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, lalu kalian gandakan lagi guys. Nah oke, jika kalian sudah gandakan seperti ini, tinggal kalian matikan aja untuk bagian persegi panjang yang di tengah dan di atas. Nah kalian checklist seperti ini ya. Nah oke, jika sudah kalian matikan seperti ini, kalian klik aja bagian persegi panjang yang di bawah ini ya. Kalian klik aja, lalu kalian klik aja bagian move dan transport. Sebelum kalian masuk ke bagian move dan transport, kalian kembali dulu, pilih aja bagian color dan fill, kalian ubah menjadi warna abu-abu di sampingnya warna hitam guys. Nah yang ini ya, kalian ubah menjadi warna abu-abu di samping warna hitam. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian pilih aja bagian move, kalian tandain di bagian akhir guys, tandain di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini kalian geser aja ke bagian kiri, kalian geser ke bagian kiri sampai hilang ya.
Oke. Kalau kalian ingin mengetahui posisinya itu di mana, tinggal kalian klik aja bagian yang ketiga ini guys. Kalian klik bagian yang ketiga. Nah, kalian atur aja posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk bagian posisinya. Nah, jika sudah, kalian klik aja bagian yang pertama lagi. Untuk di bagian keyframe yang di sini kalian tahan, geser ke bagian awal guys. Nah, jika sudah, untuk di bagian sini, di bagian detik 11.40 kalian geser ke bagian kanan persegi panjangnya ya. Sama kayak yang di awal tadi ya, kalian geser ke bagian kanan sampai hilang. Nah, jika sudah, pilih bagian yang ketiga lagi. Nah, kalian untuk bagian sini kalian pilih bagian yang pertama dulu, kalian geser ke bagian kiri sedikit guys. Pilih bagian yang ketiga. Bentar, ini kita geser ke kanan. Oke, untuk bagian posisinya itu seperti ini juga ya. Untuk bagian posisinya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui posisinya itu di mana, tinggal kalian klik aja bagian yang ketiga ini guys. Nah, jika sudah, kalian pilih aja bagian yang pertama lagi, lalu kalian masuk aja di bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih bagian kurva yang keempat. Kalian atur kurvanya seperti ini guys. Oke, jika sudah kalian atur seperti ini, tinggal kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin aja kurvanya. Nah, jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian nyalakan untuk bagian mata yang di tengah ini guys. Nah, jika sudah kalian nyalakan seperti ini, kalian klik aja bagian persegi panjangnya, pilih bagian color dan fill, lalu kalian pilih aja bagian yang warna di dekat warna putih ini guys. Nah, di samping warna putih ini kalian klik aja guys. Nah, oke, jika sudah kalian ubah seperti ini, tinggal kalian kembali aja, pilih bagian move, kalian tandain juga di bagian, bentar sebelum kalian pilih bagian move, kalian kembali dulu, sorry banget ya. Nah, jika sudah, kalian klik aja bagian edit bentuk dulu guys. Kalian klik bagian edit bentuk. Untuk bagian ukuran yang X kalian tandain aja di bagian akhir. Dan di bagian sekitar sini kalian ubah yang X menjadi 75 guys. Nah, seperti ini ya. Kalian tahan keyframe-nya, tahan geser ke bagian awal. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva guys. Nah, oke, jika sudah, kalian kembali aja. Lalu kalian klik aja bagian move. Tandain aja di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini kalian geser ke bagian kiri. Tapi kalian gesernya itu kalian lebihkan sama yang di awal tadi ya, kalian gesernya. Bentar. Ini kalian geser aja ke bagian kiri guys. Ingat ya, untuk bagian gesernya ini kalian lebihkan sama yang di awal guys. Jika kalian ingin mengetahui posisinya, kalian klik aja bagian yang ketiga lagi. Bentar, sorry. Kalian klik bagian yang ketiga. Nah, kalian geser seperti ini ya untuk bagian posisinya guys. Kalian geser seperti ini. Kalian lebihkan seperti yang di awal tadi ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian klik aja bagian yang pertama lagi. Nah, untuk di bagian akhir sini juga ya, kalian geser ke bagian kanan. Kalian geser ke bagian kanan, kalian lebihkan juga ya. Nah, jika sudah, kalau kalian ingin mengetahui posisinya, pilih aja bagian yang ketiga guys. Nah, kira-kira seperti ini. Pilih bagian yang pertama, kita geser ke bagian kanan sedikit aja ya. Oke, kira-kira hasilnya itu seperti ini ya untuk bagian persegi panjang yang di tengah. Nah, jika kalian sudah atur seperti ini, tinggal kalian klik aja bagian yang pertama lagi. Untuk bagian keyframe yang di awal ini kalian tahan, geser ke bagian awal guys. Jangan lupa ya, kalian geser ke bagian awal. Nah, jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel aja kurvanya guys. Oke, jadi nanti hasilnya itu bakalan seperti ini ya, kayak bakalan ngejar gitu guys. Coba kita cek dulu. Nah, seperti ini ya untuk bagian hasilnya. Oke, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian mata persegi panjang yang di atas, klik aja bagian persegi panjangnya, pilih bagian color dan fill, kalian ubah menjadi warna putih. Jika sudah, kalian kembali, kalian pilih bagian edit bentuk dulu. Untuk bagian ukuran yang X kalian tandain aja di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini kalian ubah menjadi 65. Jadi kalian kecilkan kayak persegi panjang yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kalian ubah menjadi 75. Kalau yang ketiga ini kalian kecilkan lagi menjadi 65 guys. Nah, jika sudah, kalian tahan, geser ke bagian awal. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva. Nah, oke, jika sudah, kalian kembali aja. Kalian pilih bagian move lagi, kalian tandain aja di bagian akhir, dan di bagian sekitar sini kalian geser ke bagian kiri. Nah, untuk di bagian persegi panjang di sini juga kalian geser ke bagian kiri sampai hilang ya. Kalian lebihkan lagi sama yang kedua guys untuk bagian gesernya. Nah, ini kalian lebihkan aja ya. Seperti ini. Kalau kalian mau mengetahui untuk bagian posisinya, kalian klik aja bagian yang ketiga. Nah, ini kita lebihkan lagi ya. Kalian klik aja bagian yang pertama dulu, kita geser ke bagian kiri lagi guys.
Nah, kita geser seperti ini. Bentar, ini terlalu jauh, kita kembalikan sedikit. Nah, kira-kira untuk posisinya itu seperti ini ya, untuk bagian posisinya guys. Jadinya intinya itu kalian lebihkan kayak persegi panjang yang tadi kalian edit guys. Makanya untuk di bagian tutorial di sini tuh kalian perhatikan baik-baik ya, jangan kalian skip untuk bagian tutorialnya biar hasilnya itu nggak mengecewakan guys. Nah, oke. Jika sudah kalian atur seperti ini, lalu kalian klik aja bagian yang pertama lagi. Lalu untuk di bagian keyframe yang di awal ini kalian tahan, geser aja ke bagian awal guys. Nah, untuk di bagian akhir sini juga kalian geser ke bagian kanan ya, untuk bagian persegi panjangnya. Kalian lebihkan juga ya untuk bagian gesernya. Nah, jika sudah, kalau kalian ingin mengetahui posisinya, pilih lagi bagian yang ketiga guys. Nah, kan hasilnya itu seperti ini, tinggal kalian pilih aja bagian yang pertama lagi, kalian geser lagi guys. Nah, oke. Kayak hasilnya itu seperti ini ya, pilih bagian yang pertama, kita geser sedikit lagi. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini ya. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini guys. Intinya kalian lebihkan aja ya untuk bagian gesernya itu dengan persegi panjang yang tadi itu guys. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian klik aja bagian yang pertama, kalian masuk aja di bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva guys. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Dia bakalan ngejar guys. Nah, kayak gitu ya untuk bagian hasilnya. Coba kita cek dulu. Nah, oke, kayak gitu aja ya untuk bagian hasilnya. Nah, jika sudah, tinggal kalian checklist aja empat-empatnya, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian salin 4 layar guys. Nah, jika sudah, lalu kalian tempel aja di bagian sini ya. Kalian tempel di bagian detik 13.58. Kalian klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian tempel 4 layar. Nah, misalnya jika nggak pas, tinggal kalian checklist aja tahan empat-empatnya, lalu kalian geser ke bagian kiri sedikit guys. Bentar. Nah, seperti ini ya. Bentar dulu guys. Kalian geser ke bagian kiri sedikit. Nah, oke. Untuk bagian gesernya ini kalian pasin aja keyframe yang di tengah ini ya. Kalian lihat aja bagian persegi panjang yang di bawah ini ya. Kalian geser aja untuk bagian keyframe yang di tengah dengan bit di detik 14.48. Tinggal kalian pasin aja guys. Nah, jika sudah seperti ini kalian kembali aja. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kalian klik aja bagian persegi panjang yang di bawah yang panjang, kalian klik aja bagian di pojok kanan, kalian salin 1 layar guys. Jika sudah, kalian tempel aja di bagian sini di detik 11.56. Pilih aja bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel 1 layar. Nah, jika nggak pas, tinggal kalian tahan, geser ke bagian kiri. Nah, oke. Kalian pasin aja keyframe yang di tengah ini dengan bitnya guys. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kalian klik aja bagian yang plus lagi, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai di bagian detik 13.27 menggunakan yang ini. Kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan karya komposisi. Jika sudah, kalian klik aja bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Nah, untuk bagian potongan tandain di bagian awal, dan di bagian akhir sini kalian ubah menjadi 1,800. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk mirror aktifkan, kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir ubah jadi 0. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang yang di bawah ini, pilih bagian titik 3, lalu kalian balik secara vertikal guys. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Oke, simple banget ya, nggak terlalu ribet. Nah, jika kalian sudah edit seperti itu, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring HD nya guys. Simple banget ya, nggak terlalu ribet. Pilih bagian yang di pojok kanan, kalian pilih semua layar, pilih yang ini lagi, lalu kalian salin 9 layar. Jika sudah, tinggal kalian tempel aja guys. Pilih bagian yang di pojok kanan lagi, lalu kalian tempel 9 layar. Nah, misalnya kalau efek CC nya itu kepanjangan, kalian tahan dua-duanya, lalu kalian pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tahan lagi semuanya guys sampai di bagian akhir, lalu panjangin menggunakan yang ini. Kembali aja.
Jika sudah, tinggal kalian klik aja bagian logo pengaturan. Untuk bagian frame rate-nya jangan lupa kalian ubah menjadi 60. Jika sudah, lalu tinggal kalian ekspor aja.